Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4634, 4635, 4636. Berapa besar peluangmu untuk memancing Dev ke sini? Tanya Kyuto. Kyuto berencana memanfaatkan saudara Yao Mei untuk membawa Dev ke tambang batu spiritual abadi. Setelah itu, dia akan menjebak dan menangkap Dev untuk membalaskan dendam atas kematian adiknya. Meskipun Kyuto pernah kalah dalam pertemuan sebelumnya, kali ini dia sangat percaya diri. Dia telah membawa Master Luan, seorang ahli formasi, untuk membantunya. Dengan kerjasama mereka, menangkap Dev bukanlah masalah besar. Tuan Qiu, tidak perlu memancing Dev ke sini. Tambang batu spiritual abadi ini sekarang ada di tangan kita. Mana mungkin dia tidak datang? Ujar Qian Yue dengan hati-hati. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mulai menambang batu spiritual ini dan mempersiapkan semuanya. Begitu Dev datang, kita langsung menangkapnya, tambahnya. Kyuto merenung sejenak dan mengangguk. Benar juga, dia pasti akan kembali untuk memeriksa tambang ini. Kita hanya perlu bersiap. Master Luan, saya harap Anda bisa memasang formasi di sekitar tambang ini. Begitu Dev kembali, kita harus memastikan dia tidak bisa melarikan diri, perintah Kyuto. Tenang saja, Tuan. Dengan formasi yang saya pasang, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Jawab Master Luan dengan percaya diri. Tuan Qiu, Dev juga seorang ahli formasi. Dia cukup mahir dalam teknik formasi, Qian Yue memperingatkan Kyuto dengan hati-hati. Meskipun dia mengerti formasi, apakah dia bisa mengalahkan aku? Master Luan mendengus tidak senang. Melihat reaksi Master Luan, Qian Yue segera diam. Dia sadar bahwa dia baru saja bergabung dengan keluarga Qiu, jadi lebih baik tidak menyinggung siapapun, terutama seseorang dengan status seperti Master Luan. Master Luan adalah seorang ahli formasi tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kau fokus saja pada penambangan batu spiritual. Urusan lain bukan tanggung jawabmu, kata Kyuto kepada Qian Yue. Baik, saya mengerti, jawab Qian Yue sambil mengangguk. Master Luan mulai memasang formasi di sekitar tambang, sementara Qian Yue, bersama saudara Yao Mei dan para kultivator keluarga Qiu, mulai menambang batu spiritual. Sementara itu, Yao Mei dan saudara Xiong Kuo ditahan di tempat terpisah. Pada waktu yang sama, di kediaman Xing, Dev sedang berkonsentrasi penuh dalam latihannya. Berbagai sumber daya berlimpah, termasuk batu spiritual dari kantong penyimpanan Luota dan hadiah sayembara 100 tahun dari aliansi segel iblis, membuat latihan Dev berjalan lancar. Dengan teknik konsentrasi hati yang berputar cepat, kekuatan spiritual dalam tubuhnya terus meningkat. Jika sumber dayanya cukup, peningkatan kekuatannya hanya masalah waktu. Beberapa hari kemudian, pada pagi yang tenang di kediaman Xing, sinar matahari pagi menerobos awan dan menerangi halaman. Di sebuah ruangan meditasi, Dev duduk bersila. Lingkaran energi spiritual lembut mengelilinginya, napasnya panjang dan dalam, seolah menyatu dengan energi spiritual alam. Namun, saat energi dalam tubuhnya semakin deras, wajah Dev kadang-kadang menunjukkan ekspresi kesakitan, namun dengan tekad yang kuat. Jelas, dia sedang menghadapi momen penting dalam usahanya menerobos ke alam Mahayana. Tiba-tiba, cahaya terang memenuhi ruangan. Sebuah badai energi spiritual meledak dari tubuh Dev, menerangi seluruh ruangan. Langit kota binatang mendadak gelap, diselimuti awan hitam pekat. Guntur yang besar dan tebal seperti tong air bergemuruh di langit. Fenomena ini membuat para kultivator di kota kebingungan. Astaga, apa yang terjadi? Guntur ini sangat mengerikan. Apakah seseorang menerobos ke tingkat alam abadi? Sudah lama aku tidak melihat guntur sekuat ini. Terakhir kali adalah saat pemimpin kota ini menerobos tingkat alam abadi. Jangan-jangan, kota binatang akan memiliki seorang kultivator alam abadi baru. Para kultivator mendongak, menatap langit dengan takjub, menyaksikan guntur besar itu berkelebat di antara awan gelap. Ada apa ini? Xing Daorong keluar dari kamarnya dengan ekspresi serius. Jenderal Xing, sepertinya Tuan Chen sedang mencoba menerobos ke alam Mahayana, jawab Bai Cheng sambil melirik ke arah ruangan tempat Dev berlatih dengan nada penuh kekaguman. Menerobos alam Mahayana saja, kenapa menyebabkan kehebohan sebesar ini? Xing Daorong tampak bingung. Bagaimanapun, di kota binatang, sudah banyak kultivator yang mencapai alam Mahayana, dan seringkali ada yang berhasil menerobos tingkat tersebut. Namun, tidak pernah sebelumnya ada kejadian yang menyebabkan guncangan sebesar ini. Jenderal Xing, jangan lupa bahwa Tuan Chen adalah seorang anggota suku naga. Dia adalah seorang kultivator sejati dari klan naga. Bai Cheng mengingatkan Xing Daorong.
Mendengar itu, Sing Daorong tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap ke langit, memperhatikan awan guntur yang berkumpul. Langit tampak seolah-olah direndam tinta hitam. Awan-awan gelap berkumpul dari segala penjuru menuju puncak gunung tempat Dev berada. Setiap gumpalan awan seakan mengandung bobot ribuan ton, membuat udara menjadi berat dan mencekam. Di antara awan-awan itu, kilat menyambar-nyambar. Guntur keperakan bergerak seperti naga yang melesat, menandakan bahwa badai guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai. Dev menyadari bahwa saat paling krusial telah tiba. Dia menarik napas panjang, menutup matanya, dan membiarkan energi spiritual dalam tubuhnya mengalir deras seperti sungai menuju Dantian, menciptakan kekuatan dahsyat yang berkumpul di sana. Dia merasakan energi spiritual di sekitarnya bergelombang, beresonansi dengan dirinya, seolah-olah dia telah menyatu dengan alam semesta pada saat itu. Kilatan guntur pertama membelah langit, dan badai guntur pun dimulai. Guntur besar berwarna keperakan, tebal seperti tong air, melesat turun dengan suara menggelegar, langsung menuju kepala Dev. Dev menggertakkan giginya dan menerima serangan guntur itu dengan tubuhnya. Namun, itu baru awal. Setelah itu, guntur-guntur berikutnya menyambar seperti badai tanpa henti, setiap kilatan membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Sosok Dev tampak samar di tengah badai guntur. Setiap sambaran guntur membuatnya merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ribuan pisau tajam mengoyak tubuhnya. Meski begitu, Dev tidak mundur. Dia bertahan dengan tekad kuat, melawan badai guntur ini dengan seluruh kekuatan dan kemauannya. Selama proses itu, tubuh Dev mengalami ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guntur meninggalkan bekas hitam terbakar di kulitnya, bahkan di beberapa tempat tubuhnya sudah berdarah dan terluka parah. Namun, energi spiritual dalam tubuhnya terus memperbaiki luka-luka itu. Setiap kali tubuhnya pulih, kekuatan fisiknya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih dari itu, kekuatan mentalnya juga mengalami pencerahan melalui badai guntur ini. Dia merasakan kehadiran kehendak alam semesta dalam setiap sambaran guntur, kekuatan murni dan primitif yang menjadi panggilan terdalam alam. Dia mencoba memahami kekuatan itu, meresapi rahasia di dalamnya, dan menyelaraskan jiwanya dengan alam semesta untuk mencapai tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Seiring waktu, badai guntur mencapai puncaknya. Kilatan guntur sebesar naga raksasa turun dari langit satu demi satu, masing-masing cukup kuat untuk menghancurkan gunung kecil. Dev dikelilingi oleh energi spiritual yang mendidih. Pada saat itu, dia seolah menyatu dengan kekuatan guntur di sekitarnya. Dia tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai menyerang. Dengan kendali luar biasa dan kekuatan yang mengagumkan, dia menggunakan kekuatan guntur itu untuk melawan badai, menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Akhirnya, dengan suara ledakan menggelegar, sambaran guntur terakhir menghilang ke langit, dan awan guntur mulai menghilang, menyisakan langit biru yang cerah. Rumah tempat Dev berlatih telah hancur menjadi abu, tetapi dia berdiri di tengah reruntuhan. Pakaiannya compang camping, rambutnya berantakan, namun matanya bersinar terang dan penuh kedalaman, seolah-olah dia telah memahami rahasia alam semesta. Pada saat itu, Dev merasa penuh dengan kekaguman terhadap kekuatan, kehidupan, dan alam semesta. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan baru, dan jalan di depannya masih panjang. Boom! Suara ledakan keras terdengar saat aura di sekitar Dev tiba-tiba meluas, seakan-akan ingin merobek langit dan bumi. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual di tubuh Dev sepenuhnya mereda, tetapi aura ketenangan dan kedalaman yang terpancar darinya semakin kuat. Itu adalah ciri khas seorang kultivator alam Mahayana. Mata Dev berkilauan penuh cahaya. Itu adalah ekspresi kegembiraan dan kepercayaan diri setelah menerobos batas. Dia merasakan kekuatan yang mengalir deras di tubuhnya dan tersenyum puas. Dia tahu, akhirnya dia berhasil melangkah ke alam Mahayana, dan kekuatannya telah mengalami lompatan besar. Selamat, Tuan Chen, atas pencapaian Anda menerobos alam Mahayana. Bai Cheng segera mendekat dan memberi selamat dengan penuh antusias. Hanya Bai Cheng yang benar-benar memahami betapa luar biasanya Dev saat ini. Meskipun baru di tahap awal alam Mahayana, Dev pasti tidak akan gentar menghadapi kultivator alam Mahayana tingkat 5. Sing Daorong juga segera mendekat, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saudara Chen, saat Anda menerobos alam Mahayana, guncangan yang Anda timbulkan bahkan lebih besar daripada ketika seseorang menerobos ke tingkat alam abadi. Sebentar lagi, seluruh kota binatang pasti akan dipenuhi gosip, mengira seseorang di kediaman Sing berhasil mencapai tingkat alam abadi. Sing Daorong tampak sangat gembira. Guncangan besar yang ditimbulkan Dev ini hampir setara dengan fenomena saat seseorang menerobos ke tingkat alam abadi. Jika orang-orang salah paham dan mengira bahwa seseorang dari kediaman Sing telah mencapai tingkat alam abadi, maka itu akan menjadi keuntungan besar. Tidak ada satupun pihak yang berani mengganggu kediaman Sing. Jenderal Sing, Anda terlalu berlebihan. Ini hanya menerobos alam Mahayana, jaraknya dengan tingkat alam abadi masih sangat jauh, Dev tersenyum tenang. Namun, di dalam hatinya, Dev juga merasakan kebahagiaan luar biasa atas pencapaiannya ini.
Jenderal Singh, izinkan saya membawa Tuan Chen untuk mengganti pakaian dan membersihkan diri, kata Bai Cheng. Saat ini, Dev terlihat mengenaskan dengan pakaian compang camping dan tampak seperti habis disambar guntur. Dia jelas perlu membersihkan diri terlebih dahulu. Cepat bawa dia, kata Singh Daorong sambil melambaikan tangannya. Dev pun mengikuti Bai Cheng untuk bersih-bersih. Sementara itu, seluruh kota binatang sedang gempar, terutama di kedua kediaman jenderal lainnya. Fenomena guntur itu jelas menuju ke arah kediaman Singh, menandakan seseorang di sana telah menerobos batas kekuatan yang luar biasa. Namun, batas kekuatan seperti apa yang bisa memicu guntur sedahsyat itu? Selain tingkat alam abadi, tidak ada yang lain. Jenderal, guntur itu jelas menuju ke kediaman Singh. Sepertinya seseorang di sana telah menerobos batas kekuatan besar, lapor seorang komandan kepada Qiu Wanxing di kediaman Qiu. Aku tahu, tapi guntur sebesar ini, sebenarnya menandakan tingkat apa? Tidak mungkin itu tingkat alam abadi, bukan? Singh Daorong hanya di alam Mahayana tingkat 8. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke tingkat alam abadi? Secepat itu, Qiu Wanxing mengerutkan keningnya, terlihat penuh keraguan. Jenderal, mungkinkah ini tamu kehormatan yang mereka undang? Kediaman Singh memiliki banyak tamu kehormatan. Jika ada tamu kehormatan di alam Mahayana tingkat 9 yang menerobos batas, itu sangat mungkin terjadi, saran salah satu bawahannya. Tidak mungkin, mana ada kultivator Mahayana tingkat 9 yang bersedia menjadi tamu kehormatan di kediaman Singh. Bahkan di kota binatang, kultivator Mahayana tingkat 9 sangat langka. Kalau tidak, kami bertiga tidak mungkin menjadi jenderal di sini, jawab Qiu Wanxing dengan dingin. Kalian awasi kediaman Singh dengan ketat. Jangan cari masalah dengan mereka untuk sementara waktu. Setelah Qiu Tu selesai menambang cukup banyak batu spiritual abadi, baru kita rencanakan langkah berikutnya. Baik, komandan itu menjawab dengan hormat. Sementara itu, di ruang tersembunyi dalam penjara, seorang tokoh besar, yaitu penguasa kota binatang, sedang bermeditasi. Namun, meditasi itu terganggu oleh fenomena guntur dahsyat. Seseorang sedang menghadapi guntur besar. Guntur yang cukup kuat untuk mengganggu meditasiku. Apakah ada yang telah menerobos ke tingkat alam abadi? Sang penguasa mengerutkan alisnya, dengan sorot mata penuh keraguan. Kota binatang yang telah tersembunyi selama ribuan tahun memiliki komposisi kekuatan yang ia pahami sepenuhnya. Menurutnya, tidak ada yang cukup cepat mencapai tingkat alam abadi di kota ini. Namun, guntur tadi jelas bukan guntur biasa. Jika itu hanya guntur biasa untuk alam Mahayana, seharusnya tidak mampu mengganggunya. Tampaknya aku harus mengirim seseorang untuk menyelidiki. Dia menghela napas panjang sebelum perlahan menutup matanya kembali. Bersambung.